ufuqit toir kang tetep ing atase cangkeme toir wa rausima lan teleke hayawan. Bebas sesuk lek ngaji budal sing awal. Mosok ngaji ngenteni gurune sing teko. Aku meneng ra mulai piye-piye. Sabar-sabar kok. Wa rausima lan teleke hayawan. Nas'uhu kang utawi cukulimma. Artinya munculnya nas'uhu kang utawi cukulimma iku minal ma'i saking banyu. Au baina auraqi syajarin narjili. Utawa ing dalem antarane pira-pira godhonge wit kelapa. Utawa ing dalem antarane pira-pira godhonge wit kelapa. Allati tasturu, allati tustaru ngoten. Allati tustaru kang den tutupi. Pihak kelawan auraq apa albuyutu pira-pira omah. Anil matori saking udan. Haitsu ya'suru sekirane angel. Haitsu ya'suru sekirane angel. Apa saunul ma'i ngreksa ing banyu. Anhu saking raus. Kala dawuh sapa jamun sak golongane ulama. Wa kadza matulki al-fi'ranu minar raus. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kadzalan iku kaya ikilah raus. Wa kadzalan iku kaya ikilah raus. Mau tawi barang tulkihi kang nibaake ing ma. Tulkihi kang nibaake ing ma. Apa al-fi'ranu pira-pira tikus. Apa al-fi'ranu pira-pira tikus minar rausi bayane saking elek. Fi hiyadil ahliyati. Fi hiyadil ahliyati. Ing dalem jedingane pira-pira kakus. Ida amma arikalane sumramba. Ida amma arikalane sumramba apa al-ibtila'u penyubuh. Apa al-ibtila'u penyubuh. Bihi kelawan ma. Apa al-ibtila'u penyubuh bihi kelawan ma. Wa yu'ayyiduhu bahsul fazari. Wa yu'ayyiduhu lan nguatake ing qaulu jam'in. Apa bahsul fazari oleh bahas Imam Fazari. Wa syartu dzalika utawi syarate mengkono-mengkono al-afu. Utawi syarate mengkono-mengkono al-afu. Kullihi yaskabiyani dzalik. Idza kana ari kalane ana apa dzalik. Idza kana ari kalane ana apa dzalik. Iku fil ma'i ing dalem banyu. Iku fil ma'i ing dalem banyu. Iku Allah yughayyira khabari syarbu. Iku Allah yughayyira yen to ora ngowahake apa dzalik. Yen to ora ngowahake apa dzalik. Oh. Iku Allah yughayyira yen to ora ngowahake apa madzukir ngoten. Dzalikan maknane afu. Iku Allah yughayyira yen to ora ngowahake apa madzukir ing ma. Intaha wis tutuk apa qaulu jam'in. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wazabatu tahirun wa yu'fa an qalili sya'rihi kasalafi. Wazabatu utawi dedes iku tahirun kang suci. Wa yufalan den ma'fu apa angkolili sya'rihi saking kedike rambuti azzabat kasalasi kaya telu. Kada atlaquhu walam yubayyinu annal murad al-qalil fil ma'khud lil isti'mal au fil ina'il ma'khudhi minhu. Kada kelawan kaya ikilah yukfa an qalili sya'rihi atlaquhu mutlakake sapa ulama ing dha walam yubayyinu
lan ora mertelake sapa ulama anal murada ing sak temene qalilu syar anal murada ing sak temene kang den karepake kelawan qalilu syar iku al qalilu kang kedhi fil ma'khudi ing dalem barang kang den alap lil istimali krana den nggo au fil ina'i utawa ing dalem wadah al ma'khudi kang den alap apa zabat minhu sangking ina qala syekhuna walladhi yattaju al awwalu in kana jamidan qala dawu sapa syekhuna guru ingsun al imam Ibnu Hajar al Haytami dawu walladhi yattaju al awwal walladhi utai barang yattaju kang kuat wajahe apa alladhi yattaju kang kuat wajahe apa alladhi iku al awwalu kang pertama rupane al murad bil qalil adalah al qalil fil ma'khudi lil isti'mal in kana lamun ono apa zabat iku jamidan kang atos li'anna la ibrata krana sak temene pemilang-milang fi ing dalem jamid iku bimahallin najasati kelawan panggonane najis faqat belakane mahallin najasah fa in kasurat fi mahallin wahidin lam yu'fa anhu fa in kasurat mongko lamun akeh apa najasah fi mahallin ing dalem panggonan wahidin kang siji apa mahal lam yu'fa mongko ora den ma'fu apa anhu mahallun najasah wa ilalan lamun ora kasurat ufiya mongko den ma'fu apa anhu kang kawer kelawan bedani barang kang kawer fa inna jami'ahu krana sak temene sekabehane alma'e iku kasyai kaya suci-wiji alwahidi kang siji apa syai fa in qalla mongko lamun kedhi apa sya'ru rambut fi ing dalem ma'e au fiya mongko den ma'fu apa anhu syar wa ilalan lamun ora qalla fala mongko ora ufiya anhu wala nadhara lan ora ana pemilang-milang iku maujud lil ma'khudi kedue barang kang den alap hina idzin nalikane kana ma'ian wa naqala al muhibbut tabari wa naqala lan nukil sapa al muhibbut tabari muhibbuddin at-tabari an ibni sabbaghi saking al imam ibnu sabbah wa atamadahulan gawe tetandenan sapa al muhib at-tabari ing ibnu sabbah utawa ing ma naqalahu ngoten nggih kenging nukil annahu ing sak temene kelakuan iku yu'fa den ma'fu apa anjiratil ba'iri saking gayemane unta wa nahwihi lan sepadane ba'ir fala yang dusu mongko ora najis apa ma barang syariba kang minum apa ba'ir syariba kang ngombe apa ba'ir minhu saking ma wa ulhiqa bihi famu ma yajtaru min waladil baqar wa ulhiqa lan den padhaake wa
Wa ulhaika lan den padhaake apa famuma lambene to cangkeme barang. Ya jitaru kang gayemi apa mah, kang gayemi apa mah min waladil baqarati saking anake sapi, wadoni lan wedhus, idal taqoma ari kalane ngemut walat, akhlafa ummihi ing pira-pira pentile ibuke walat. Wa qala Ibnu Shalah, wa qala lan dawu sapa Ibnu Shalah dawu yu'fa ammat tasala bi syai'un min afwahis sibyan yu'fa den ma'fu apa amma saking barang ittasala kang ketemu bi kelawan mah apa syai'un suci-wici min afwahis sibyani saking pira-pira cangkeme pira-pira lari ma'atahaqquqi najasatiha sertane nyotone najisi afwahis sibyan wa alhaqalan madaaki sapa ghairuhu liyani Ibnu Shalah bihim kelawan as-sibyan madaaki afwahal majanini ing pira-pira cangkeme pira-pira wong edan. Wajazama bihi Zarkashi, wajazamalan mantep bihi kelawan ilhaq sapa Az-Zarkashi Imam Zarkashi sapa Az-Zarkashi al-Imam Az-Zarkashi wa kamaitatin pun sama dengan rutubatil basur, sama dengan basa-basa yang keluar dari bol, artinya dihukumi suci adalah baydu ghairi ma'kul, telurnya hewan yang tidak halal dimakan. Hewan itu sekalipun tidak halal dimakan, telurnya itu dihukumi suci. Dan otomatis karena dihukumi suci, wa yahillu aqluhu 'alal ashah, sehingga hukum memakannya pun dihukumi boleh. Tapi dengan catatan kemarin yang saya sampaikan, malam yu'lam dararuhu, selama tidak diyakini bahwa itu berbahaya kalau dikonsumsi. Nanti misalnya dok ulo, biasanya tahu dokter, telur ular itu kalau dimakan bahaya nggak dok? Nggak bahaya, ya sudah dimakan nggak apa-apa. Kalau ularnya nggak boleh. Kalau baitnya bidoh itu boleh. Wa sya'ru ma'kulen warishuhu idza ubina fi hayati. Begitupun termasuk dihukumi suci adalah bulu ataupun rish. Lek sya'ar itu rambut, lek rish itu lar, ngerti lar? Apa ya bedanya rambut sampai lar ya? Lek wulu iki wedhus iku wulu, Ruk. Lek petik iku lar jane. Beda istilah. Ya sama-sama bulu, tapi beda istilah. Kalau sya'ar itu bulu. Bulu kambing itu sya'ar namanya. Lek petik ku lar jenenge. Ade ono cep-cepan ngene, paham ya? Kowe ngerti tau jabut petik ya? Karena cep-cepan ngene ya. Ku lar jenenge lek. Lek wulu sing dipotong kayak rambutmu wulu jenenge. Sya'ar. Lah, sya'ar dan rish, bulu ataupun lar dari hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya itu dihukumi suci idza ubina fi hayati. Jadi bulu dari hewan yang halal dimakan dagingnya, kalau terlepas pada saat kondisi hewannya masih hidup, itu dihukumi suci. Kamu punya ayam, si urip lari coplok, ya, lari coplok. Tak gawe nggih pulpen iso oleh Agus. Kan biasa nggih pulpen ya. Ngerti ya? Ada bulunya ayam lepas. Bulunya ayam lepas. Habis itu kamu ambil, mau dipakai pulpen. Suci apa najis, Gus? Suci.
Ono telek Gus, lek ono telek iku gak najis, kena najis. Tinggal dibasuh, disucikan, kamu pakai pulpen enggak apa-apa. Karena sya'ru ma'kul warisuhu idza ubina fi hayati fahuma tahiron. Bulu daripada hewan yang halal dimakan dagingnya itu kalau terlepas pada saat kondisinya masih hidup itu hukumnya suci. Catatannya 2. Dari hewan yang halal dimakan dagingnya dan dalam kondisi masih hidup. Walau syakka fi sya'rin au nahwihi ahuwa min ma'kulin au ghairihi. Bagaimana ketika seseorang itu mengalami keraguan? Apakah bulu ini dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya? Ya. Kalau ada orang mengalami keraguan, apakah bulu ini dari hewan yang halal dimakan dagingnya, berarti suci, atau dari kamu tahu kuas? Kuas itu kan banyak bulu loh. Tahu ya? Itu bulu apa ya? Itu lek wulune sapi, wulune wedhus suci. Lek wulune babi najis. Nah, berarti kan mengalami keraguan. Ya? Kalau kamu mengalami keraguan, apakah bulu ini berasal dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau berasal dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya? Sehingga konsekuensinya beda. Najis dengan suci. Awalin fasola min hayyin au mayyitin. Atau mengalami keraguan, apakah bulu ini terlepas dari hewan yang mati? Wedhus. Tapi wedhus ini wedhus urip atau wedhus mati? Lek wedhus urip suci karena harus terlepas kondisi urip kan. Tapi lek wedhus mati, pemane batang, bangkai ya. Kan bangkai kan najis, otomatis bulunya jadi najis. Maka bagaimana? Fahuwa tahirun. Kalau masih mengalami keraguan, maka bulu itu dihukumi suci. Kamu beli kuas ke toko bangunan. Ulu babi, ulu liane ya, ulu wedhus. Selama kamu nggak yakin nyata-nyata itu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka dihukumi suci. Tapi lek wis yakin, ana tulisane pik ngono ya. Bahane iki lho. Lek pik ngono saya cerita kan, Pak. Gak iso. Suci ki suci. Ragu soalnya, oh tidak bisa. Kalau kamu ragu dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau tidak halal, ini tadi terlepas dalam kondisi masih hidup atau dari hewan yang bangkai mati bangkai, maka dihukum suci. Wa qiyasu annal azma kadzalik. Maka kalau melihat hukum tentang bulu seperti itu, hukum tulang pun itu hukumnya tulang pun sama. Misalnya kamu pakai unci, ngerti unci ya? Rokokan ini lembah biasa ya, kuncian toh. Misalkan ada unci diproduksi dari tulang, oh nah unci itu tulang. Hah? Oh nah, aku rara unci anak. Umpomo wae umpomo. Lek tulang biasa digawe apa? Gelang. Masa digawe gelang? Iya dah. Gelang biasanya dipakai apa gelang? Ya kan otomatis kan urusannya dipakai atau Pak ini? Cincin tuh tulang. Oh, pokoknya yang dipakai-pakai lah. Oh. Misalkan ada kalung ataupun ada cincin atau ada apapun lah. Kalau mengalami keraguan, ini tulangnya sapi apa tulangnya babi? Nah, mengalami keraguan. Apakah ini dari hewan yang halal dimakan dagingnya atau dari hewan yang tidak halal dimakan daging? Maka hukumnya suci. Selama tidak yakin dari hewan yang haram dimakan dagingnya. Wabihi sarraha fil jawahir. Dan hal itu disampaikan oleh Imam Qomuli di dalam kitab Al-Jawahir. Wabidhul maitati intasallaba tahirun wa illa fanajisun. Sekarang pertanyaannya, Gus, kalau ada hewan bangkai mati tanpa disembelih, ternyata di dalam perutnya itu ada telur, ono pitik mati, ya, ada ayam mati, nggak disembelih mati, maitah jadi bangkai. Bangkai itu kan najis, ya, bangkai itu najis, kulitnya semuanya bangkai itu najis tanpa terkecuali. Lah, aku ini Gus, pitikku kan dok soalnya, wah ya kan,
Mendok. Aku emang doke. Peteti, doke tak cukup oleh agak. Ayolah. Wabidul maitati. Telurnya hewan yang mati dalam kondisi bangkai. Kalau memang sudah mengeras, illa fanajisun. Tapi lek entul-tul, ana ndok iku. Lek rupane sik ngono kuwi, itu tidak bisa. Tapi kalau telurnya sudah mengeras ke tuku nang pasar-pasar itu meskipun telur itu dari bangkai hukumnya. Tapi kalau masih muda, belum mengeras, maka hukumnya najis. Karena itu bangkai, ikut bangkainya mesti. Yes. Wa su'ru kulli hayawanin tahirun. Sekarang membahas tentang su'r. Su'r itu sisa. Air sisa minumnya hewan yang suci itu dihukumi suci. Air sisa minumnya hewan yang suci itu dihukumi suci. Guys, misalkan ada air 1 ember, ada air kamu taruh dalam wadah 1 ember, itu wedhus, ngono ya. Airnya sisa di ember, kamu mau wudhu, pas giliran PDAM-nya mati, nggak ada air, adanya air di ember itu. Kayak wudhu oleh Gus, oleh. Mari sedot ini, ngono kan, abi wedhus. Wa su'ru kulli hayawanin tahirun. Su'r itu baqiyatus syurb. Sisa minuman dari hewan yang halal dimakan dagingnya, dari hewan yang suci itu dihukumi suci. Cecil ambek asu. Lah yang ngombene asu mari didilat asu ya cecil. Falau tanajjasa famuhu thumma walagha fi ma'in qalilin aw ma'iin fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu biwulughi fi ma'in katsir aw jarin lam yunajjishu walau hirran wa illa najjasa. Lek wedhus kan yo gak ngarah yo, lek kucing biasa. Ya. Kucing ya. Ada air 1 ember atau 1 botol. Memang disiapkan untuk minumnya kucing. Kucing itu hewan suci apa hewan najis? Hewan suci apa hewan najis? Hewan suci. Hewan najis itu ya anjing, babi. Berarti kan kalau ada kucing minum dari 1 botol, dari 1 gelas, maka su'runya, baqiyatus syurbinya, sisa minumannya ini dihukumi suci. Dihukumi suci. Ada mulut atau bibirnya hewan yang suci kena najis. Mari dilat opo, mari mangan opo, misalnya ya. Darah kan najis toh, Pak? Kalau ada mulutnya hewan yang suci kena najis, summa walagha fi ma'in qalilin. Setelah itu mulutnya dicelupkan ke dalam air yang sedikit. Kucing, tikus, tes, ya, kan otomatis mulutnya kucing itu jadi najis, kena najis soalnya habis makan tikus itu. Marungono jilat, walago, menjilat, dimasukkan mulutnya kucing itu ke dalam air yang sedikit. Air 1 ember kan sedikit, Pak, nggak sampai 2 kula, Pak. Mestinya secara pola pikir, air yang sedikit tidak sampai 2 kula, ketika kemasukan najis, kan kemasukan najis tuh. Mulutnya ini. Ketika kemasukan najis, berubah atau tidak berubah, dihukumi najis. Kan begitu mesti. Yes. Tapi ternyata di sini, ketika ada mulutnya hewan yang suci, terkena najis, kemudian menjilat ke dalam air yang sedikit, atau benda cair, kopi lah, apapun itulah. Maka kalau itu terjadinya ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu,
Kalau terjadinya menjilatnya hewan itu ke dalam air yang sedikit itu terjadi setelah hewan itu pergi dalam waktu yang mungkin mulutnya sudah menjadi suci. Karena menjilat di dalam air yang banyak atau dalam air yang mengalir, maka mulut itu ketika masuk dalam air yang sedikit tidak menjadikan najis. Paham orang? Biba, ono kucing, mari mangan tikus, berarti kan najis mulutnya itu. Kena batangnya tikus itu. Setelah itu tikus sampean. Kucing itu nggak langsung minum dalam satu ember, pergi. Mulai malam pergi, kan tikus bengi Pak Surabaya begini ya. Isu kan rainek tikus. Dalu nyatek tikus, roh Faruk, jelas roh. Mulutnya kena najis, positif. Setelah itu besoknya jam 10 pagi hilang, kucingnya hilang sak wengi mau. Satu malam itu hilang kucingnya. Jam 10 tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang, minum dalam satu ember, cuk. Najis nggak Gus? Air dalam satu ember. Pertanyaannya, kira-kira kucing tadi itu pergi itu, mungkin nggak mulutnya jadi suci? Jadi suci bagaimana maksudnya Gus? Lah kalau kucingnya itu pergi, nangkali misalnya nang jagir, lambene dia punya cuk ini, kan ya suci Pak. Pun sampai disuci ini, paham maksud saya ya? Karena ini masuk dalam air yang banyak atau air yang mengalir, otomatis kan mensucikan mulutnya. Kalau mungkin terjadinya hal itu, berarti ketika kucing itu datang masuk dalam air yang sedikit, tidak menjadikan air yang sedikit itu menjadi najis. Paham? Paham? Paham Mbak? Wa illa lam yunajji wa illa najjasa. Tapi kalau nggak ada seperti itu, gak tahu kucing kula nang kali jagir Gus. Masih ngale paling gak nonggo tok, teko ngombe. Nah, berarti kalau seperti itu, ya menjadikan air yang sedikit itu menjadi najis. Karena tidak ada kemungkinan bahwa mulutnya itu menjadi suci. Paham saya ya? Tadi ojo ngene tok, mari ngali mau. Nang jagir balik. Biasa kata nang kali jagir kok ngomong nang kali jagir. Nggak bisa. Jadi intinya, kalau ada hewan yang suci, mulutnya terkena najis, kemudian menjilat dalam wadah yang airnya sedikit, maka kalau itu terjadi setelah kucing atau hewan itu tadi pergi dalam waktu yang mungkin mulutnya menjadi suci, dengan dimasukkan ke dalam air yang banyak atau air yang mengalir, maka ketika kembali mulutnya masuk dalam air yang sedikit, airnya dihukumi suci, tidak najis. Tapi kalau tidak mungkin terjadinya hal itu, maka dihukumi najis. Intinya begitu, paham ya? Maksudnya gue gak perlu nyucani loh Pak. Kita disek lah ini, gak perlu. Lagi mau ngelutus, ngerti ngelutus ya? Lagi mau kucing harus ngelutus. Kira-kira ya tutup dindi, ngeceluk lambene nang dindi. Mungkin menjadi suci, ya sudah. Berarti suci, itu lemas itu Pak. Intinya begitu. Qala syekhuna kasuyuti taba'an li ba'dil mutaakhirin. Innahu yu'fa'an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladin wa min dukhani najasatin. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh berkata sama dengan apa yang disampaikan dengan Imam Suyuti mengikuti sebagian ba'dul mutaakhirin. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau dawuh innahu yu'fa'an yasirin urfan min sya'rin najisin min ghairi mughalladin. Bahwasannya sedikit dari bulu yang dihukumi najis, hukumnya dimakfu dari sedikit bulu yang dihukumi najis. Aku mau ngomong apa? Bulu itu dihukumi suci, syaratnya dua. Satu, dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Yang kedua, terlepas saat kondisi hidup. Berarti kalau terlepas dalam kondisi hidup, tapi hewannya tidak halal dimakan dagingnya, hukumnya paham?
atau terlepas pada saat kondisinya mati, meskipun dari hewan yang halal dimakan dagingnya, tapi mati bangkai, maka hukumnya najis. Sekarang pertanyaannya, yuk, kamu punya kucing, ngelus-ngelus kucing ini, tiba-tiba di sarung kamu rontok bulu kucing. Bulu itu najis apa suci? Bulu itu najis apa suci? Apa kok mikir? Bulu itu najis apa suci? Hukumnya najis. Konsep awal bahwa sya'ar dan rish, bulu itu dihukumi suci kalau dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, hukumnya najis. Ya. Nah sekarang ini ada pendapat yang disampaikan Ibnu Hajar. Apa dawuh beliau? Yu'fa an yasirin urfan min sya'rin najisin. Ternyata dari bulu yang dihukumi najis tadi, kalau sedikit tidak terlalu banyak itu dihukumi ma'fu. Ngono lho, Mbah. Ngelus-ngelus kucing rontok sak wulu rong wulu ma'fu. Ya? Tak 10 yo sik cerita. Kalau sedikit maka dihukumi ma'fu. Sininya begitulah. Wis ya. Itu orang gagal. Mosok bulu kucing najis ku. Jelontak kita makan darah percaya. Bulu itu dihukumi suci itu syaratnya 2 tadi. 1, hewannya halal dimakan dagingnya. Yang kedua, terlepas dalam kondisi hidup. Kalau terlepas dalam kondisi mati bangkai gak suci. Tapi meskipun bulu itu dihukumi najis karena tidak memenuhi 2 kriteria tadi, seperti bulu kucing misalnya yang rontok, itu meskipun dihukumi najis, kalau yasir, kalau sedikit, itu hukumnya ma'fu. Sedikit itu piro Gus? Yo, uraf tolak ukurnya. Uraf itu pandangan manusia secara umum. Lah 10 itu tidak akhir. Menurut 10 itu tidak akhir. Loh, ojo masalah kula demen kali kucing, gak ngono enggak. Jan gak masuk belas. 10 bulu itu menurut kamu banyak apa dikit? Ngono lho, ojo yo titik Gus. Jangan ngono. Tolak ukur itu masalah seneng ambek kucing, Pak. Tapi angka 10 bulu itu secara uruf, secara pandangan umum banyak apa sedikit? Itu loh tolak ukurnya. Ojo titik Gus kula seneng kucing, biasa wulu tok. Ha, gak tolak ukur kucing iki, Pak. Tolak ukur itu kira-kira angka 10 bulu. Wulu sakmono itu kira-kira akeh ta titik. Wah, akeh yo akeh. Ngene lho. Uruf itu malau urido alal ukul latalaqatu bil qabul. Sesuatu yang andai kata ditawarkan kepada banyak akal, banyak pikiran, maka semua akal, semua pikiran itu akan mengiyakan dengan kata yang sama. Telu titik akeh. Titik akeh, titik apa tidak sepakat. Ya. Berarti enggak dipandang banyak secara uruf. 10 titik akeh. Akeh. Berarti secara uruf itu banyak. Kalau banyak, tidak ada di ma'fu, tidak ada dispensasi. Tukang kucing, Gus. Masih tukang kucing, akeh gak jadi ma'fu. Jadi ma'fu itu titik. Itu saja. Itu min ghairi mughallad loh ya. Dari selain hewan-hewan yang najisnya dianggap mughallad loh. Kalau anjing tidak bisa. Tidak ada ma'fu anjing. Sijil kan ma'fu. Karena min ghairi mughallad yang di ma'fu. Wa min dukhani najasatin. Begitu juga di ma'fu asap kukus, asapnya najis. Begitu juga di ma'fu asapnya najis. Yang ini juruni syarah diomongno aywa yu'fa'an yasirin urfan min dukhanin najasah wa wa al mutasaidu minha biwasitati nari. Begitu juga di ma'fu asap-asap yang munculnya itu dari najis. Bukan telek apa? Telek kan diobong tuh, Pak. Jadi bahan tuh, Pak. Bahan bakar ya. Bahan bakar LPG telek, kotoran itu kan najis. Dibakar itu asapnya, Gus. Asapnya najis apa suci?
Asapnya najis apa suci? Najis. Jawaban najis sih, cuma dimaafkan. Kalau yasir, kalau sedikit. Lek asapnya wireng-wireng ngono, wake nembelak-nembelak kelambi, wake ngono. Sampai kelambi kok diwenter, ya sih cerita. Mbok telek sapa iso ngukus ngono iku. Bentuke sampai kayak ngono, itu beda cerita. Kemudian wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'ya. Begitupun dima'fu dari najis-najis yang ada pada kakinya lalat. Meskipun najis itu kasat mata. Sebenarnya kan najis yang ngene lalat, kaki lalat itu kan enggak kasat mata. Meskipun kasat mata, itu hukumnya najis tapi dima'fu. Ono laler misalnya, mari mencelok telek-telek, mari mencelok nang najis bos. Mari mencelok rono rene, mencelok nang klambimu. Tes. Laler iku. 1, 2, 3, 4, teles. Paham ya? Lek mari mencelok nang barang-barang sing ngecemek-ngecemek sing ngono, Pak. Hah? Ono telek sing rada ngecemek ru, durung garing. Loh. Iki gambarnya wa in ru'ya lho, kadang kok ora percaya. Wa amma ala rijli dzubabin wa in ru'ya. Begitu juga dima'fu dari najis lalat itu tadi, Pak. Lalat mencelok nang telek di kotoran. Mencelok. Asik basah soalnya kotorannya. Setelah mencelok dari sana, mencelok di bajunya Faruk. Tes. Ketika ketetesan banyu ya, Pak, ketok. Sikile laler. Ini gimana, Gus? Apa hukumnya dima'fu? Pokok didik loh ya. Hah? Lek nggawa sak ainune, hah? Sak kuning-kuningnya digawa. Cerita lek gue. Beda cerita. Wa ma ala man fadhi ghairi adamiyin mimma kharaja minhu. Begitu juga dima'fu dari najis-najis yang ada pada manfaat, yang ada dari manfaat itu jalan yang menerus dari hewan-hewan selain anak Adam. Itu hukumnya juga sama, dima'fu. Yang penting bukan Adami. Lek Adami ya bisa dima'fu. Adami itu rada berat telek soalnya. Kotorannya najis itu agak berat. Wa dzarki tairin wa ma ala famihi. Begitu juga dima'fu dari dzarki tairin. Kotorannya burung. Telek manuk, telek doro, ya. Nang makan doro. Nang inden. Wong doroan. Misalkan ada burung kemudian mengeluarkan kotoran, itu nanti hukumnya dima'fu. Tapi kalau memenuhi syarat, biasanya yang sering itu kalau di daerah-daerah yang banyak yang bermain burung, lek manuk-manuk sing ngombong itu sih aman, Pak. Tak mungkin nelek. Hah? Paham ya? Lovebird itu gak ngarah dicul nih. Tak balik lek. Sing bisa dicul kan doro-doro ngono ya. Hah? Lah itu yang bermasalah. Kotorane Allah keh. Kok keleleran nang dindi. Sing repot lek masjid. Hah? Sing repot lek tempat-tempat ibadah. Nah, itu repot. Tempat sholat. Ini bagaimana, Gus? Hukumnya dima'fu. Yang penting memenuhi syarat. Apa syaratnya? Wa rawsu tairin ala husuril masajidima fil afwi anhu khilafun min masyaqqatihi ka'dan Nawawi wa ibnul Itiqad naqala ibaqahum ka'abi ishaq qudwatahu qala Nawawi la in amidan wati'at ay fit tawafi lisa'in fi nasikatihi. Kata Ibnu Imad dalam nadomannya, wa rawsu tairin ala husuril masajidima. Kotorannya hewan yang ada di tempat ibadah seperti masjid. Itu nanti bisa dima'fu kalau memang ketika dihilangkan itu membawa masyaqqat. Artinya apa bendino ya, Pak? Isuk diberseni awan telek maneh. Awan diberseni asaran telek maneh. Asar diberseni isya ambek maghrib telek maneh.
berarti itu membuat masyaqqat ketika dibersihkan. Maka ketika seperti itu memenuhi kriteria untuk dimaafkan. Tapi gak jarang-jarang ngono, seminggu bisa, maka gak masyaqqat Pak dibersihkan. Maka kalau itu gak bisa dimaafkan. Jadi dimaafkannya kalau begitu. Kadzan Nawawi wa Ibnu Laiti qad naqala idraqahum ka Abi Ishaq qudwatahu. Qala Nawawi la in amidan wati'at aizit tawafi lisa'in fi nasikati. Syarat yang kedua kata Imam Nawawi, kotoran burung itu akan dimafu dengan syarat tidak secara sengaja diinjak. Lek keicak mafu. Tapi lek dolit ngene gak mafu, on dolit. Kalau secara tidak sengaja keinjak, ya, in watiat la in amidan watiat. Kalau terinjaknya la in amidat wutiat, in amidan wutiat, berarti. Kalau tidak secara sengaja, maka hukumnya dimaafkan. Qala Nawawi la in amidan watika, ngono mestine. Kalau tidak secara sengaja terinjak, itu hukumnya dimaafkan. Tapi kalau secara sengaja tidak dimaafkan. Syaratnya dua itu. Satu, masyaqqat kalau dibersihkan terus. Yang kedua, tidak secara sengaja terinjak, terkena. Kalau secara sengaja tidak bisa dimaafkan. Pun warau sima nas'uhu minal ma'i au baina awraqi syajarin narjili. Pun iku mawon, lanjut besok ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sholat terus gak sengaja kena kotoran burung. Dari syaratnya loro kuwi mau Mbak. Masih gak sengaja, lek kuwi gak sulit untuk dihindari, gak masyaqqat untuk dibersihkan, yo gak dimakfu. Syaratnya dua itu. Buat pakaiannya jadi nafsu. Apa? Dulu bisa dulu. Maksudnya piye? Kalau nempel itu pakaiannya ikut nafsu. Maksudnya piye? Dulu. Pakaiannya kan manusia nama mang banyak itu sing Bulu kucing. Nempel lah baju, dikai salat. menjadikan Yo enggak to Pak, garing kok. Garing ambil garing yo gak garing aja. Iya. Tapi lek kenaan banyu kan siji cerita. Oh, garing ambil garing kok bedanya padha garinge ya. Lek cari aja cilik ben sebelum 5 menit ngono aja. Ya. Apa nek jajan ngono rek yo. Tuku jajan potato kok lugur sebelum 5 menit ngono jadi Pak. Padha garinge soalé. Tak apa-apa. Ya Allah. Sebelum 5 menit cari Faruk ya. Embo kok suwi men nang batasan kan. Belum 5 menit ya. Ya Allah, alhamdulillah ya, belum follow biar gak ketinggalan kalau les ngaji. Yang sudah follow absen. Teman-teman, PO kerudungnya sudah dibuka. Sik pesan. Itu kerudungnya, ojo lali ngaji. Biogas itu piye prakteknya? Fatih selalu hadir ngaji Jakarta. Yang belum follow, yang sudah follow absen, kerudungnya pintenan. Itu sudah ada harganya itu di